Setelah makan siang, aku berbaring malas di tempat tidur. Bagi orang lain, aku mungkin tampak tanpa beban, tetapi pikiranku bekerja dengan kecepatan penuh. Aku mengingat kesamaan antara surat dari Max dan sang putra mahkota. Tulisan tangannya yang membuat keduanya mirip. Namun, aku tak bisa melakukan apapun karena Max menulis bahwa dia tidak akan datang untuk sementara waktu. Menyebalkan, pikirku. Sakit kepala muncul dari situasi aneh itu, mendorongku untuk mengalihkan perhatianku. Aku menoleh ke mejaku yang berantakan dan menyadari bahwa aku belum membuka surat lainnya. Setelah mengeluarkan lilin yang tersegel dengan pisau kecil, aku membuka surat yang berbunyi, "Lady Floyen, aku tahu kebenaran tentang kekasihmu. Jika kau tidak ingin rumor menyebar, silakan kunjungi kediamanku dalam 4 hari." Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening membaca surat itu. Meremas kertas itu, aku mendesah. Apakah Putri Viscount Mercia juga termasuk salah satu orang yang membenciku? Tidak dapat disangkal bahwa tidak banyak rakyat jelata dengan wajah tampan seperti Max. Apalagi dia adalah bangsawan yang jatuh miskin. Meskipun aku berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan identitasnya, aku tidak akan terkejut jika sudah ada rumor yang beredar. Sejujurnya, aku akan bersyukur jika entah bagaimana kabar tentang Max sampai ke telinga putra mahkota. Aku berpaling dari mejaku untuk membuang catatan itu. Kemudian perasaan deja vu tiba-tiba menguasaiku. Merasa seperti pernah menyaksikan situasi serupa sebelumnya, aku merapikan surat yang akan segera dibuang itu dan mempelajarinya dengan seksama. Menikmati waktu minumnya dalam kesendirian, Marchioness Hessen merenung dalam diam. Harus ada rencana cadangan jika gadis itu menolak undangan. Pintu terbuka, mengganggu perenungannya. "Nyonya, putri dari keluarga Floyen telah membalas surat Lady Mercia dan meminta tanggal pertemuan," kata kepala pelayan. Ujung bibir sang bangsawan melengkung saat dia mendengarkan laporan itu. "Sudah kuduga, aku tahu pasti akan ada balasan asalkan aku menyebutkan nama seorang pria. Sepertinya gadis itu memang mudah didekati. Aku sudah tahu itu sejak dia mulai mengejar-ngejar putraku yang berharga." Nyonya Hessen tidak pernah merasa puas dengan Jubelian. Kesan pertama sang bangsawan terhadap putri sang duk adalah bahwa gadis itu adalah seorang yang setengah tolol dan tidak memiliki bakat khusus. Yang dimilikinya hanyalah status sosial dan wajah yang cantik. Namun, wanita bangsawan itu tetap mengizinkan Jubelian bertemu dengan Mikhail karena sikapnya yang sangat patuh. Sang Marchioness selalu merasa muak dengan tingkah laku Jubelian yang tidak tahu sopan santun. Dari sikapnya, sudah jelas bahwa ia dibesarkan tanpa seorang ibu. Maka, wanita licik itu pun memutuskan untuk memanfaatkan kelemahan ini, mengajari gadis itu tata krama dan menegaskan dominasinya dalam hubungan mereka. Jubelian selalu gelisah setiap kali gagal memahami situasi. Itulah ekspresi yang diinginkan oleh sang Marchioness. Menjadikan Jubelian seorang menantu yang patuh dan penurut. Ekspresi wanita itu menjadi rileks saat dia mengingat masa lalu. Dia memutuskan bahwa yang dibutuhkan Jubelian hanyalah nasihat bijak. Memang ada rumor memalukan bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu dengan seorang pria yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Tetapi hal seperti itu tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, sudah menjadi kenyataan bahwa jika seorang menantu ingin berkontribusi bagi keluarga, dia harus tetap tinggal di rumah dan melahirkan seorang pewaris yang sehat. Namun, sedikit teguran dalam proses belajarnya tentu tidak akan berlebihan. Tidak butuh waktu lama bagi wanita itu untuk tersenyum. Hari yang kujanjikan untuk mengunjungi kediaman Viscount Mercia tiba. Menurut adat, seorang bangsawan akan dianggap tidak sopan jika membawa banyak pelayan dan pengawal saat mengunjungi rumah bangsawan lain. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membawa Geraldine dan Marilyn sebagai pengawal dan pelayanku. Begitu aku naik kereta,
Aku melihat rumah besar Floyen melalui jendela. Aku sempat mengira ayah tidak akan mengizinkanku pergi. Jadi rasanya agak aneh melihatnya memberiku kelonggaran. Namun, perhatianku segera beralih ke masalah yang lebih mendesak karena kereta mulai bergerak. Setelah beberapa waktu, akhirnya aku tiba di kediaman Viskon yang terletak di pinggiran ibu kota. Bangunan utamanya hanya setinggi 3 lantai, tanpa bangunan tambahan di sekitarnya. Seluruh rumah bisa terlihat dalam satu pandangan. Mansion kecil yang tampak rapi. Pintu kereta terbuka, mengganggu rasa kagumku terhadap bangunan itu. Di luar, aku bisa melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. "Selamat datang, Lady Floyen. Kami senang Anda berkunjung," kata pasangan itu. Melihat mereka menyapaku, aku tahu mereka adalah Viskon dan Viskontes. Sebagai putri sulung seorang duk, status sosialku setara dengan seorang bangsawan berpangkat Count. Tetapi dalam prakteknya, aku memiliki hak istimewa untuk bertindak seolah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Karena itulah, aku tidak perlu membungkuk kepada mereka. "Terima kasih atas sambutan hangatnya, Tuan dan Nyonya Mersha." Pasangan itu menundukkan kepala begitu mereka melihat bahwa aku hanya membawa satu pengawal dan seorang pelayan. Mereka bertanya dengan kaget, "Yang mulia, apakah ksatria itu satu-satunya pengawal Anda?" "Iya, tidak perlu membawa banyak orang untuk kunjungan santai seperti ini." Viskon dan Viskontes saling menatap dengan gugup, lalu akhirnya menjawab, "Tidak disangka Lady Floyen menaruh kepercayaan sebesar itu kepada kami. Kami sungguh merasa terhormat." Aku mendengus pelan. Apakah mereka mengatakan hal-hal seperti itu karena tahu bahwa putri mereka telah mengancamku? "Kami akan mengantar Anda ke ruang tamu," ujar pasangan itu sambil membungkuk, membuyarkan pikiranku. Aku mengikuti mereka dengan patuh, sementara Marilyn berjalan di belakangku. Saat pintu ruang tamu dibuka, aku langsung disambut oleh wajah yang tak asing. Aku terkekeh pelan. Dugaanku ternyata tepat. Bukan putri keluarga Mersha yang mengirim surat itu, melainkan Marchioness, ibu dari Mikhail. Ini hanyalah siasat untuk menarik perhatianku. Dalam novel aslinya, wanita ini juga menggunakan cara yang sama untuk bertemu Jubelian dan memintanya berhenti mengejar Mikhail. Bangsawan wanita itu menatapku sejenak sebelum menunjuk ke kursi. "Duduklah, Nak. Kau telah menempuh perjalanan jauh." Suaranya terdengar begitu tenang. Aku tetap berdiri tegak dan bertanya, "Sudah lama ya, Marchioness Hessen? Ada apa sampai kau memanggilku ke sini?" "Oh, Nak, bagaimana bisa kau bersikap dingin padaku setelah sekian lama? Apa kau lupa kau biasa memanggilku dengan sebutan ibu? Aku benar-benar kecewa." Merasa kesal, aku mendesah. Namun, aku memutuskan untuk menenangkan diri. Bukannya aku tidak tahu tentang kepribadiannya yang buruk sebelumnya. Aku tetap berdiri tegang sambil menatapnya tajam dan berkata, "Dulu aku memang berkencan dengan Mikhail, tentu saja dengan niat untuk menikah. Tapi sekarang dia bukan siapa-siapa bagiku." "Bukan siapa-siapa?" Kau benar-benar membuatku tercengang. Cara bicaranya masih sama, selalu mengulur waktu tanpa langsung ke intinya. Aku teringat betapa sulitnya dulu berusaha merebut hatinya karena ucapannya yang selalu tersirat. Selain itu, dia telah mencela kekuranganku, menginjak-injak harga diriku, dan membuatku selalu tegang berada di dekatnya. Satu hal yang berbeda adalah aku bukan Jubelian yang dulu. "Jika tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku akan pergi." "Kamu?" Wanita itu mendidih dalam kemarahan. Kemudian dia mendesah dan mengakui, "Mikhail sedang sakit." Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus menanggapi pernyataannya. Mungkin karena aku sudah sama sekali tidak tertarik padanya. Aku pun merasa benar-benar tidak peduli. "Oh, semoga dia cepat sembuh. Dia orang yang kuat, jadi aku yakin dia akan segera pulih." Aku berusaha berbicara tanpa celah, tetapi wanita itu mengernyitkan alisnya dengan kesal. Menatapku tajam, dia berteriak, "Astaga, aku tak pernah menyangka kau bisa sebegitu tidak peduli
Dia terbaring sakit karena dirimu. Tidakkah kau punya sedikit merasa kasihan untuk anak malang itu? Saat itulah aku menyadari betapa bodoh dan lemahnya diriku di masa lalu. Aku tidak percaya aku pernah begitu tergila-gila pada Mikhail meski diperlakukan seperti ini. Aku ingin sekali membalasnya, tapi kutahan diriku. Tujuan awal kedatanganku kemari adalah untuk dengan sopan memintanya agar tidak menghubungiku lagi. Lagi pula, dia adalah ibu Mikhail. Aku tidak bisa mengabaikan statusnya dan pengaruh besarnya di kalangan bangsawan. Ini semua demi yang terbaik, perpisahan yang aman. Mikhail dan Beatrice akan segera bertemu dan itu akan menyelesaikan segalanya. Tanpa sepengetahuanku, sang Marchioness kini berdiri dekat di hadapanku. Aku membeku karena takut. Kau pasti juga merasa kasihan pada Mikhail, bukan? Jadi berhentilah bersikap angkuh dan ikut denganku. Aku akan membawamu ke mansion. Wanita itu mencoba meraih tanganku, membuatku refleks mundur dengan kaget. Sebelum dia sempat mengatakan apapun tentang sikapku yang dianggap tidak sopan, seseorang tiba-tiba melangkah maju berdiri di antara kami. Marilyn, kenapa dia? Aku tidak mengerti. Dia biasanya pendiam dan penurut. Jadi kenapa dia mencoba melindungiku? Yang mulia, mohon maaf telah lancang. Lady Jubilian sedang... Marchioness itu menampar wajah Marilyn. Berani sekali seorang pelayan rendahan ikut campur dalam pembicaraan bangsawan. Pikiranku kosong, seakan-akan akulah yang telah dipukul. Suara tamparan yang tajam menggema di telingaku. Semakin lama semakin keras, hingga kepalaku mulai berdenyut sakit. Nak, bukankah sudah kukatakan bahwa seorang wanita bangsawan harus mendisiplinkan bawahannya agar mereka tidak berani menginjak-injakmu? Teriak Marchioness dengan ekspresi marah. Jantungku berdebar cepat dan kepalaku berdenyut saat amarah yang mendidih mulai menguasaiku. Ya, aku sangat menyadari perasaan ini. Aku juga tahu bahwa aku perlu menekannya saat ini, alih-alih membiarkannya menguasaiku. Aku mengerti, kami akan pergi ke kediaman Anda. Aku setuju setelah berhasil meredakan emosiku dan wanita itu tersenyum puas. Dalam perjalanan ke tanah miliknya, Marchioness Hessen mengamati Jubilian dengan seksama, tidak mengalihkan pandangannya dari wanita muda itu bahkan untuk sesaat. Tatapannya sedikit melembut, sesuatu yang jarang terlihat. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Sepertinya gadis manja itu akhirnya belajar bersikap dewasa. Sang Marchioness pernah mendengar bahwa cara paling ampuh untuk menjinakkan anjing pemburu yang keras kepala adalah menakut-nakutinya dengan membawanya ke tempat yang tidak dikenalnya. Dan tampaknya cara itu berhasil. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah berdamai dengan sang duk. Tetapi itu bukan masalah, karena putrinya sudah ada dalam genggamannya. Ngomong-ngomong, Anda masih menyimpan hadiah dariku, bukan? Suara Jubilian tiba-tiba memecah keheningan, menginterupsikan pikiran wanita itu. Tentu saja sayang, aku menyimpannya di tempat paling aman di rumah, jawab Marchioness dengan senyum ramah. Sebenarnya dia hanya menyimpannya karena harganya yang mahal, tetapi dia merasa lebih baik bersikap manis untuk saat ini. Seperti yang diduga, Jubilian tersenyum puas. Saya senang mendengarnya. Begitu kereta berhenti di depan mansion, Jubilian langsung turun. Dia kemudian berlari ke arah kusir dan memberi instruksi kepada Geraldine serta Marilyn. Tetap di sini sampai aku kembali. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu masuk, membuat Marchioness tertawa. Meskipun Jubilian bersikap seolah-olah tidak peduli, tampaknya dia sangat merindukan Mikhail. Dengan pemikiran itu, sang Marchioness berjalan santai menyusulnya. Suara keras terdengar dari dalam rumah, membuatnya terkejut. Perasaan tidak enak menyelimutinya, mendorongnya untuk mempercepat langkahnya. Wanita itu membelalakan matanya karena tidak percaya begitu dia melangkah ke serambi. Puing-puing yang berserakan di lantai kemungkinan berasal dari pot porselen yang diimpor dari negara timur. Siapa yang bertugas membersihkan hari ini? Di mana kepala pelayannya?
Dia meninggikan suaranya dan mengamuk karena salah satu barang berharganya hancur berkeping-keping. "Oh, itu kan aku," jawab sebuah suara. Bukan kepala pelayan, bukan juga salah satu pelayan rumah. Itu adalah Jubelian yang sedang memegang vas lain di tangannya. Sebuah guci yang harganya setara dengan perhiasan mewah. Marciones nyaris kehilangan kendali dan menggeram. "Jubelian, apa yang kau?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jubelian melempar guci itu ke lantai, menghancurkannya. Marciones membeku, tak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Jubelian berbicara dengan nada tenang. "Aku rasa barang-barang ini tidak pantas berada di rumah Anda sejak aku berpisah dengan Mikhail. Sudah saatnya menyingkirkannya." Kediaman dan taman Marquis masih sama seperti yang kuingat. Jalan setapak di antara hamparan bunga tetap berliku-liku, dan gerbangnya yang megah serta mencolok dibandingkan rumah bangsawan lain masih menjulang tinggi, seolah bisa roboh dan menghimpitku kapan saja. Di tempat ini, aku bersikap malu-malu melihat sekilas orang-orang di sekitarku untuk berperan sebagai wanita yang baik dan penurut. Tapi sekarang rasa pahit yang selama ini kupendam perlahan mulai terurai. Ini terasa seperti bermain game penuh kekerasan untuk melampiaskan emosiku. "Apa yang kau lakukan? Dasar anak gila!" teriak Marciones dari kejauhan. Namun aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanyalah kemarahan dan balas dendam. Melihat tidak ada lagi hadiah dariku di serambi, aku menginjak perabotan yang hancur dengan tumit sepatuku dan menuju ke ruang ganti yang terletak di lantai 2. "Jubelian!" Teriakan paniknya masih terdengar di belakangku, tapi aku mengabaikannya. Para pelayan berusaha menghentikanku saat aku sampai di atas. Aku mendorong mereka dan membuka paksa lemari. Di dalamnya, aku menemukan apa yang kucari. Syal berbulu dari rubah perak, barang mahal yang kubeli untuk Marciones setelah dia memberikan isyarat bahwa dia menginginkannya. Aku berpikir, bagaimana cara menghancurkan benda ini agar lebih sesuai dengan selera wanita itu? Mataku kemudian menangkap sesuatu, sebuah gunting untuk memotong kain. Sempurna, aku tersenyum dan mengambilnya. Para pelayan terus berusaha mencegahku. Aku menatap mereka dan memperingatkan, "Minggirlah kalau tidak mau terluka." Mereka terhuyung mundur begitu mata mereka bertemu denganku. Suara-suara guntingan memenuhi ruangan saat aksesori berbulu itu dipotong menjadi beberapa bagian. Karena tidak dapat mengambil tindakan, para pelayan itu menatapku dengan jijik. Terlepas dari itu, aku terus melanjutkan meraih tas, topi, dan apapun yang telah kuberikan kepada wanita itu. Suara kain yang sobek terdengar memuaskan. Aku merasa lebih lega, seolah semua beban yang selama ini kutahan akhirnya bisa dikeluarkan. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Suara nyaring menggema. Aku menoleh dan melihat Marciones berdiri dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. "Seperti yang sudah kukatakan, aku hanya membereskan barang-barang yang kuberikan padamu." "Atas dasar apa? Kau sudah benar-benar gila." Aku mengabaikannya dan dengan santai menghancurkan tas bermotif macan tutul. "Kenapa kalian diam saja? Hentikan dia sekarang." Marciones mulai melompat-lompat marah. Para pelayan dan pelayan pria pun maju mendekatiku. Merasa situasi ini menggelikan, aku pun menyeringai. Wanita itu benar-benar mengira bisa menghentikanku hanya dengan ancaman verbal. Aku memang menjalani kehidupan yang tenang sekarang. Tetapi itu tidak berarti masa laluku sebagai seorang penjahat telah lenyap begitu saja. Aku hanya tidak lagi melampiaskan amarahku pada mereka yang status sosialnya lebih rendah dariku. Bagaimanapun, kupikir sedikit ancaman diperlukan saat ini. Sambil mengacungkan gunting ke arah mereka, aku memperingatkan, "Silahkan, hentikan aku jika kalian bisa. Itu pun jika kalian tidak takut dengan akibatnya." Mereka langsung mundur, wajah mereka tegang. Jika aku jadi mereka, aku juga tidak akan berani mendekat. Aku pasti terlihat seperti orang gila sekarang. "Kalian ini bodoh atau bagaimana? Jangan diam saja.
Cepat hentikan dia!" teriak Marciones. Suaranya meninggi 1 oktav saat melihat para pelayannya membeku di tempat. Aku menoleh padanya dan berkata dengan nada paling manis, "Jangan khawatir, Nyonya Hessen. Aku hanya sedang membersihkan barang-barang yang mungkin akan mengganggu pemandanganmu." Apa yang dia lakukan? Wajahnya pucat pasi. Dia mulai mundur dengan langkah goyah. Saat itulah terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. "Jubelian, apa yang kau lakukan?" Itu adalah adik perempuan Mikhail yang berusia 17 tahun. Wajahnya memang cantik, tapi sifatnya jauh dari menyenangkan. "Giselle!" Seruan Marciones terdengar penuh harapan begitu putri kesayangannya muncul. Aku menahan tawa. Akhirnya, orang yang paling berharga bagi Marciones datang juga.